Baik, terima kasih Bang Irman. Saya mau coba hubungi Pak Agung Majin. Beliau sudah bergabung melalui Zoom. Selamat malam Pak Agung. Pak Agung Majin. Ya. Pak Agung Majin masih bergabung? Kedengaran, Pak? Ya, silakan Pak. Halo. Agung, kedengaran. Iya. Politisi Gorontalo Iya, yang berkiprah di tingkat nasional. Di sini Agung siang, Majin. Pak. Jam Baik. tepatnya jam 3 di tempat saya. Masih terang sekali. Makanya ada pakai kacamata hitam. Lagi di mana nih posisinya? Panas sekali mata. Saya ada di Sungai Mosel di Jerman ini, di dekat Sungai Rhein. Lagi berlibur saya. Berlibur. Pantas beda jamnya ya. Di sana lagi jam berapa? Iya, Siang. Di sini jam 3 lewat, Pak. Jam 4 pas, Pak. Jam 4. Oke. Baik. Jam 4. Jadi terima kasih sudah bergabung bersama kita di diskusi malam hari ini. Mungkin Pak Agung punya pendapat soal topik kita, Pilkada Gorontalo, karena sudah dekat juga hajatan ini, Pilkada Gorontalo, pertarungan moral atau modal. Terima kasih buat buat Forum Demokrasi, buat host, tentu salam kenal dari saya. Saya tidak bisa mengikuti keseluruhan presenter tadi, narasumber, tapi yang saya ikuti persis itu ada mantan Bupati Pohuwato, kemudian ada kakak saya Tony Uloli, orang yang saya hormati dan saya sayang. Kemudian ada juga adik saya Aliun Hipi, saya sempat ikut, tapi yang lain saya tidak sempat. Oh, ada juga yang saya sempat ikutin barusan, saudara saya dari PKS, Helmi. Begini, dari apa yang disampaikan oleh materi yang disampaikan ini, saya ingin menarik ke belakang bahwa apa yang menjadi perbincangan atau diskusi kita hari ini adalah diskusi yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu. Ada dua kelompok aliran pemikiran, dari Aristoteles yang idealis, kemudian dari kelompok Machiavellisme yang realis. Jadi ada dua kutub yang selalu bertikai dalam ruang-ruang publik untuk mempertahankan jawaban atau mempertahankan argumentasi mereka. Jadi kalau yang idealis itu membawa nilai-nilai moral, itu mewakili pikirannya Aristoteles. Kemudian ada yang membenarkan politik uang, menghalalkan segala cara untuk yang penting bisa terpilih, itu adalah bagian dari aliran pemikiran Machiavelli. Dan kedua kelompok ini atau kedua aliran ini yang selalu menjadi perdebatan. Nah, kembali ke soal yang tadi, saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang terjadi hari ini di Gorontalo, itu saya teringat dari sebuah buku yang menarik, yang ditulis oleh Jack Snyder. Itu persyaratan untuk menjadi atau persyaratan untuk melaksanakan sebuah proses demokrasi yang benar, ada 3 variabel penting, Pak. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kurang lebih 8.000 US dollar. Yang kedua adalah tingkat pendidikan warga negara yang sudah mencapai 80%. Dan yang ketiga adalah kelompok menengah. Kekuatan kelompok menengah ini kemudian mereka akan mempengaruhi proses demokrasi. Nah, kalau saya melihat apa yang terjadi di Gorontalo atau di Indonesia saat ini, ketiga variabel penting itu kita belum penuhi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Syarif Buinga, kemudian apa yang disampaikan oleh Aliun Hipi dan lain-lain, ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari, Pak. Ini sebuah fakta, berdemokrasi di tengah masyarakat miskin, berdemokrasi di tengah masyarakat bodoh, dan berdemokrasi di tengah kelompok menengah yang tergantung pada APBN.
Jadi kalau kita mengharapkan sebuah demokrasi ideal seperti di Barat, sulit kita akan dapatkan di Gorontalo atau di Indonesia saat ini. Maka oleh sebab itu, yang namanya pencitraan seorang kandidat itu yang masuk di wilayah alam pemikiran publik, itu kandidat harus punya uang. Kenapa harus punya uang? Karena rakyat membutuhkan uang itu. Mereka adalah kelompok orang yang tidak mau berpikir. Mereka adalah kelompok orang yang malas berpikir dan mereka mau dibayar. Apakah ini keinginan dari partai politik? Tidak. Ini adalah sebuah fakta yang ada di lapangan yang dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh partai politik. Jadi kemiskinan ini kemudian dijadikan komoditas politik oleh tim sukses dan memanfaatkan kandidat-kandidat seperti Pak Tony Uloli ini. Jadi kalau Pak Tony ini tidak menyiapkan uang 30-50 miliar, ini saya tidak percaya Pak Tony akan terpilih. Karena Pak Tony masuk menjadi kandidat gubernur Gorontalo. Gorontalo itu nomor 5 paling miskin, Pak, di Indonesia. Bagaimana Pak Tony membangun pencitraan diri di tengah kemiskinan itu? Ini satu fakta yang harus kita kenali. Kalau misalnya Aliun Hipi tadi menyatakan bahwa Nasdem telah membangun Nasdem memulai sebuah langkah mengedukasi publik dengan tanpa uang. Itu bukan karena Nasdem hebat, karena ada figur Rahmat Gobel yang menjadi harapan orang, karena Rahmat Gobel identik dengan orang kaya. Orang miskin itu selalu mengagumi orang kaya, Pak. Jadi bukan karena Nasdem hebat, Rahmat Gobel itu citra seorang yang kaya dan dikagumi oleh rakyat Gorontalo. Oh, ini idola orang Gorontalo. Semua orang ingin menjadi kaya, sehingga Rahmat Gobel menjadi figur idola, Pak. Kalau saja Rahmat Gobel ini artis yang terkenal atau menjadi pemain bola seperti Messi, dia juga akan terpilih. Karena apa? Itu idola. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa di Gorontalo itu tidak perlu uang, memang tidak perlu uang, tetapi ada orang-orang tertentu yang secara pencitraannya begitu kuat dan itu bisa menghipnotis sebagian warga tanpa harus menggunakan uang. Jadi Nasdem mendapatkan suara yang signifikan tanpa uang itu bukan karena Nasdem atau Surya Paloh, bukan, karena orang Gorontalo banyak yang miskin mengidolakan orang kaya, dan itu Rahmat Gobel. Itu fakta, Pak. Nah, kenapa kemudian Gorontalo hari ini, bukan Gorontalo, kenapa tokoh-tokoh pengusaha kemudian berlomba-lomba menjadi kandidat, Pak? Karena politik itu, Pak, bukan lagi ladang pengabdian. Politik ini industri, Pak. Industri kekuasaan. Politik ini adalah sumber kekuasaan dan politik ini adalah sumber ekonomi setiap kandidat, Pak. Jadi kalau ada yang ingin mengatakan saya menjadi kandidat karena mengabdi kepada nusa dan bangsa karena lillahi ta'ala, saya tidak percaya, Pak. Kenapa? Itu dua hal yang berbeda. Kekuasaan itu adalah dunia yang profan. Jangan kemudian kita menarik Tuhan di dalam kekuasaan yang profan ini, kita mencoba mensakralkan kekuasaan ini, Pak. Jangan, berdosa kita membawa Tuhan di dalam wilayah kekuasaan ini. Itu dua hal yang harus kita harus pisahkan. Sehingga kalau misalnya Pak Tony nanti terpilih, dan saya kira orang yang berpotensi untuk menang ini, saya kira Pak Tony. Kenapa Pak Tony bisa berpotensi menang? Karena ada Golkar di dalam, Pak. Ada mesin partai politik yang secara struktural mereka sudah matang. Bukan karena Pak Tony ini kemudian hebat-hebat amat, bukan. Pak Tony mempunyai instrumen politik, punya infrastruktur partai yang kuat. Misalnya ada dua Tony, Pak. Tony Uloli 1 dan Tony Uloli 2. Yang satu dari Golkar dan satu dari Nasdem. Pasti Tony Uloli dari Golkar yang akan terpilih. Tony Uloli dari Nasdem tidak akan terpilih, Pak. Karena apa? Mesin partai sudah terbentuk di dalam tubuh Golkar itu. Jadi saya
kembali lagi ke hal tadi. Kalau kita bicara tema antara uang, antara modal dan moral, saya kira untuk hari ini Pak, dengan liberalisasi politik, maka politik menjadi industri. Kenapa saya katakan industri Pak? Bapak bayangkan atau kita bayangkan, artis yang tidak terkenal, suaranya pas-pasan, kemudian ada instrumen industri di baliknya Pak. Dia merekayasa seorang artis yang tidak terkenal, maka albumnya meledak di pasar. Itu namanya industri. Seorang kandidat seperti Ramadhanto yang tidak punya jejak politik di Gorontalo, diupayakan ada sebuah industri yang bermain di belakang Ramadhanto, kemudian mereka akan masukkan Ramadhanto ke dalam sebagai kandidat. Itu artinya ada industri politik yang sedang memainkan itu Pak. Jadi kalau misalnya tadi Pak Bu Iya mengatakan bahwa dia tanpa uang, tanpa ini, saya kira juga itu juga eufemisme dalam politik. Jangan kemudian kita mencoba mengaburkan antara politik uang dengan kos politik. Politik uang dengan kos politik itu adalah eufemisme yang kita gunakan bahwa seolah-olah tidak ada politik uang. No, hari ini kalau kita bicara politik adalah uang. Maka oleh sebab itu, saya ingin katakan, kenapa tokoh-tokoh pengusaha masuk ke dalam partai politik? Karena politik lagi-lagi pusat kekuasaan dan menjadi sumber ekonomi dari partai maupun dari si kandidat tersebut. Nah, kembali ke kalau kita bicara bagaimana pilkada ke depan. Pilkada ke depan kalau kita bicara instrumen politik, maka Golkar sulit untuk dikalahkan oleh kandidat lain. Oleh partai lain. Golkar instrumen kekuasaannya telah kuat. Lalu ada mengatakan kepada saya, bertanya, "Bang, itu Pak Rahmat Gobel hebat sekali. Dia sangat disukai oleh publik." Saya melihat dari dua sisi, Pak. Pak Rahmat Gobel yang saya pernah tulis, saya tulis tadi pagi kalau di sini pagi, Pak. Kalau di sini tadi pagi saya menulisnya. Saya memberikan komentar tentang bagaimana sosok Rahmat Gobel. Nah, Rahmat Gobel itu tidak sama dengan Ramadhanto, Pak. Beda. Rahmat Gobel itu sosok yang telah menjadi idola, bahkan sudah dimitoskan oleh sebagian orang Gorontalo, orang sukses di Jakarta. Dia bisa mensulap orang Gorontalo dengan nama Gobel itu. Kalau saja ini Aliun Gobel, maka kemungkinan Aliun juga akan terpilih, Pak. Karena ada background Gobel. Tapi kalau Tony Uloli, dia belum tentu, Pak. Tony Uloli akan terpilih karena ada instrumen partai, Pak. Ada infrastruktur partai yang kuat. Bicara sekali lagi, Pilkada 2024 nanti, Pak, faktor Rahmat Gobel akan menjadi penting. Menjadi penting, Pak. Akan menjadi sesuatu yang berarti buat orang Gorontalo, dan kemungkinan dia menang ada, Pak. Tapi jangan lupa, Pak, ada instrumen Golkar yang juga tidak mungkin tinggal diam. Karena kemenangan Rahmat Gobel di angka 200 sekian ribu itu saya lihat kemarin hampir sama dengan jumlah suaranya Anies Baswedan. Jadi bisa saja orang memilih Anies Baswedan berada bersama Rahmat Gobel, atau juga sebaliknya, Pak. Ini bisa diperdebatkan. Tetapi pada intinya adalah bahwa dengan angka 200 sekian ribu itu, Rahmat Gobel sudah punya kapital 30%. Pertanyaannya, apakah 30% cukup menentukan Anda menjadi pemenang? Belum tentu. Karena menurut para ahli survei, kalau Anda cuma 30%, atau kan Anda tidak mencapai 50% untuk menjadi pemenang agak sulit. Saya kira ini dari saya. Salam buat teman-teman yang ada di tanah air, di Gorontalo, dari Jerman. Ya, ada satu pertanyaan berarti Pak Agung. Jadi prediksinya Pilkada Gorontalo mana yang akan mendominasi, moral atau modal? Tadi saya sudah sampaikan,
bahwa dengan liberalisasi politik ini, berdemokrasi di tengah masyarakat miskin, berdemokrasi di tengah masyarakat yang tidak terdidik, dan berdemokrasi di tengah pengusaha Gorontalo yang tergantung pada APBD, maka uang itu akan menentukan siapa pemenangnya. Kalau Pak Rahmat Gobel juga akan masuk ke dalam pemilu ini dan dia tidak pegang uang, Pak, atau tidak mau keluar uang, saya tidak yakin Pak Rahmat akan menang. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bang Agung Mojin atas penjelasannya pada malam hari ini.